di bawah Kementerian Pertanian itu ada kelompok capir namanya. Nah, itu semua adalah dalam kaitannya dengan bagaimana mempermudah difusi inovasi ya. Jadi teknologi-teknologi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi lalu disebarluaskan oleh penyuluh ya, penyuluh. Nah, jadi yang pernah mendapatkan mata kuliah pengantar penyuluhan atau penyuluhan pertanian ya, saya yakin sudah tahu itu ada kelompok tani di dalam masyarakat tani ya. Kemudian yang keempat adalah perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Nah, ini perbaikan ini ya kita lihat untuk meningkatkan produksi satu ya, upaya peningkatan produksi satu upayanya itu ya, satu intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi, yang berikutnya yang ketiga adalah diversifikasi dan yang keempat adalah rehabilitasi. Nah, kita tinggalkan istilah intensifikasi tadi, ya intensif ya, pemanfaatan input-input pertanian termasuk teknologi di dalam peningkatan produksi dalam satu kesatuan luas area itu intens ya, intensifikasi namanya itu ya. Nah, kalau ekstensifikasi perusahaan areal. Nah, misalnya sekarang 1.000 hektar, lalu diperluas menjadi 2.000 hektar, itu ya namanya itu adalah perluasan areal gitu ya. Yang berikutnya adalah tadi diversifikasi ya. Jadi intensifikasi, ekstensifikasi perluasan areal ya. Kemudian diversifikasi, aneka ragam tanaman dalam satu kesatuan luas. Ada yang campur misalnya, ada tanam padi, ada juga lepas ikan ya. Lalu orang nyebutnya adalah mina padi. Ada juga tanam kacang tanah, tanam kedelai, tanam jagung ya. Tiga-tiga tanaman itu dalam satu areal yang sama, waktunya sama, panennya berbeda karena tergantung usia tanaman ya. Nah, itu adalah cara-cara meningkatkan produksi ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada perbaikan ya. Perbaikan lahan maksudnya adalah direhab lahan itu ya. Misalnya lahan tingkat keasamannya tinggi, atau kebasahan tinggi, bagaimana cara rehabnya? Atau pematangnya yang rusak, bagaimana diperbaiki? Atau saluran-saluran irigasi, ya juga gimana caranya diperbaiki? Nah, di situ juga ada perluasan lahan pertanian ya. Kalau di Jawa ini untuk membuka lahan-lahan baru itu ya sangat sudah sulit gitu ya. Nah, sehingga konsep pemerintah sekarang kayak daerah-daerah lain ya. Nah, untuk perluasan lahan pertanian itu seperti di Kalimantan ya. Di Kalimantan zamannya Pak Jokowi yang pertama, periode pertama kemarin, itu gencar percetakan lahan di Kalimantan pada zaman Menteri siapa namanya itu, ada Sulaimannya ya, Amran Sulaiman ya, Amran Sulaiman ya, itu ada percetakan lahan di Kalimantan ya. Adik-adik mungkin mendengar ya di TV atau melihatnya di gambar di TV ditayangkan di situ, atau pernah membaca, bisa dicari di Google juga ya, cari Google, sudah ada berapa lahan yang dicetak ya, jadi cetak-cetak sawah ya. Demikian juga di Sumatera yang masih potensi percetakan lahannya masih ada gitu ya. Kemudian di Sulawesi, tadi sudah saya sebut Kalimantan, dan di Papua ya. Dan mungkin juga di daerah-daerah lain ya, atau di pulau-pulau lain ya. Indonesia ini kan ya lumayan ya, 17.800-an pulau ya. Yang besar-besar itu ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa ya. Kalau yang menengah, nggak banyak pulau-pulau menengah gitu ya. Ada Bangka, ada Belitung ya, ada Bali, ada Lombok ya, ada Sumbawa, ada Flores, ada Sumba gitu ya. Nah, itu semua masih ada kemungkinan untuk dicetak sawahnya. Seperti yang saya tahu misalnya di Sumbawa sana masih bisa dicetak sawahnya. Ya.
penduduk masih ya secara relatif ya masih jarang ya. Kalau Lombok agak susah juga ya. Bali susah karena padat. Madura saya tidak tahu persis ya. Madura juga daerah padat ya. Nah itu udah. Nah daerah-daerah tertentu atau pulau-pulau tertentu yang punya potensi untuk lahan ya, perluasannya ya oleh dana pemerintah bisa dicetak ya. Jadi lahan lain dicetak jadi sawah ya untuk kepentingan penanaman tanaman tertentu ya khususnya yang bisa mendukung ya ketersediaan pangan ya pangan pokok ya atau katakanlah ini beras ya. Dan sangat boleh jadi harusnya ada reorientasi tidak berpaku hanya ya pada swasembada pangan beras ya karena orang Indonesia ini kan tidak semua makanan utamanya itu adalah beras ya. Ada daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya atau utamanya bukan beras ya. Terutama misalnya ada yang makan jagung ya. Jagung itu ada di NTT sana. Jadi di NTT makan pokoknya jagung ya. Kalau di Ambon ya sagu gitu ya. Ya, mungkin juga termasuk ke pulau-pulau kecil di seputar Maluku sana. Nah, itu banyak makanan utamanya itu adalah sagu ya. Kalau di Papua ya, Papua juga makanan utamanya itu bukan beras ya, tapi ubi jalar ya atau ya, ubi gitu ya, ubi jalar. Nah, kalau di NTT dengan banyaknya pendatang dari daerah lain, dari Jawa, dari Sulawesi, ya, dari NTB, ya, dari Sumatera, ya udah banyak juga yang makanan pokoknya itu adalah beras. Dan bahkan terjadi reorientasi masyarakat NTT untuk mengarah kepada makanan pokoknya adalah beras. Ya, mudah-mudahan ya tidak mengganggu konsep ya swasembada ya, swasembada pangan ya. Karena pangan utama Indonesia itu memang mayoritas adalah beras. Lalu jika syarat pelancar tidak terpenuhi, tidak berakibat fatal terhadap pembangunan pertanian. Artinya namanya ya melancar-melancarkan saja ya. Melancar-melancarkan saja. Tapi bukan yang utama. Yang utama tadi itu ya, pasar ya, teknologi yang berubah ya tadi ya.